Para pelayan yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-9 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita laksanakan saat ini berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Marianus Tupesi, STH. Umat Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Marilah bernyanyi puji Tuhan, bunyikan seruling dan sasando, pujilah Dia di atas tahtanya yang mulia, puji Dia hai segala yang bernafas, pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa, pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati, kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan, pujilah Dia segala yang bernafas. Umat Tuhan, kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 37 ayat 5 menjadi nasming kita pada hari ini berkata demikian. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Dan umat Tuhan, terimalah salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk, ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Umat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Umat Tuhan, mari kita berdoa kepada Allah. Kami bersyukur kepada Tuhan Sang Pemilik kehidupan, yang masih memberikan kami waktu dan kesempatan untuk bisa berjumpa dengan Engkau dalam ibadah pada hari ini. Sekarang kami mau mengaku di depan tahta hadirat-Mu, betapa banyak kami telah mendustai bimbingan-Mu, kasih-Mu, karya dan perkenanan-Mu. Sekalipun kami masih ada dan bisa berkarya serta berprestasi sampai saat ini. Kesombongan dan keangkuhan selalu hadir dalam gerak langkah kami, sehingga kami lupa bahwa Engkaulah yang telah memampukan dan memberikan kekuatan kepada kami. Dan biarlah saat ini Engkau berkenan mengampuni kami, agar di dalamnya kami disadarkan bahwa hanya karena Tuhan, hidup dan kehidupan kami masih kami dapat jalani sampai saat ini. Amin. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu,
bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari presbiter yang bertugas. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Kasih Tuhanku sungguh nyatalah bagi umat yang mau bersandar padanya. Kasih Tuhanku nyata tak pernah berubah, agung dan besar melebihi segalanya. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Bila kau kerja pagi dan petang, janganlah engkau mengandalkan kuatku. Jika kau letih, badan pun lelah, datang padanya, kau kan dipulihkannya. Kasih Tuhanku nyata tak pernah berubah, agung dan besar melebihi segalanya. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Kasih Tuhanku nyata tak pernah berubah, agung dan besar melebihi segalanya. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Bagi umat yang mau percaya padanya. Umat Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu mari kita bersatu hati di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, ketika pada hari ini Tuhan kembali berkenan menyapa kami dengan sabdamu. Dan biarlah melalui sabdamu ini kembali kami dimampukan dan dikuatkan, untuk kami makin mengerti siapa Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami. Dan kiranya Roh-Mu yang kudus mendidik dan mengajar hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu memaknai firman ini dengan baik dan benar. Amin. Umat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu semuanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu semuanya. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini
terambil dari kitab Ulangan pasal 9 ayat 1 sampai 3 yang menyatakan, "Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak, yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan Dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan." Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Umat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Tentu kita akan merasa tidak nyaman bila kita disebut sebagai manusia yang mempunyai sifat ketergantungan yang tinggi. Kita ingin kita hidup, kita tidak tergantung, kita ingin hidup mandiri. Tapi apakah benar kata ketergantungan selalu berkonotasi negatif? Bila kita simak dengan penuh kedalaman, maka kata ketergantungan tidak selalu berkonotasi negatif. Dia akan berkonotasi positif. Secara jujur kita akan melihat bahwa manusia sangat tergantung dengan alam. Tapi kita sebagai manusia tidak ingin disebut sebagai manusia yang penuh dengan ketergantungan. Tapi bila kita ingin melihat lebih dalam lagi, maka ketergantungan itu adalah sesuatu yang sesungguhnya terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita saling kait-mengkait, saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Dan ketergantungan adalah juga sebagai bentuk bahwa manusia itu terbatas. Tapi apa yang bisa kita baca dalam perikop kita pada hari ini, dalam kitab Ulangan pasal 9 ayat 1 sampai dengan 3. Dalam ayat yang pertama, kita akan melihat kalimat perintah, dengarlah. Kata dengarlah ini, itu berarti ada sesuatu yang pernah disampaikan tapi tidak diperhatikan. Ada sesuatu yang pernah diberitakan tapi berita itu tidak sampai dan diulangi lagi. Dan kalimat perintah ini cukup tegas, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kalau kita baca dalam pasal 9 ayatnya yang pertama. Ada apa dengan bangsa Israel? Apakah bangsa Israel tuli sehingga harus dipaksa untuk mendengar? Bisa saja Bapak Ibu. Dan yang terjadi, bangsa Israel tuli. Tuli apa? Tuli untuk mendengar apa yang pernah Tuhan katakan dan sampaikan. Dan bila ini diperdengarkan kembali, bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam kehidupan umat Israel, ada sesuatu yang harus diingatkan kembali, maka kata dengarlah ini muncul dalam pasal 9 ayat 1. Saya katakan tadi, apakah bangsa Israel tuli? Bangsa Israel tuli. Karena apa? Kalau kita tuli, kita bisa bayangkan Bapak Ibu.
kita akan melakukan segala sesuatu menurut kehendak kita, karena kita tidak akan mendengar yang lain. Dan itu yang terjadi. Dan peristiwa ini kembali penulis kitab Ulangan ingin mengingatkan kepada umat Israel bahwa Tuhan jangan kamu tinggalkan. Ketergantungan kepada Tuhan itu amat sangat tinggi. Kalau tidak akan bisa sampai ke negeri perjanjian. Dan kita bisa lihat ini. Dan itu yang kembali kita mau lihat Bapak Ibu dan saudara-saudara. Israel merasa bahwa mereka bisa berjalan sendiri. Israel merasa bahwa mereka bisa mengelola negeri itu sendiri tanpa Tuhan. Dan Israel tidak mau dibilang sebagai bangsa yang penuh dengan ketergantungan. Tapi sesungguhnya bila kita membaca dari pasal 9 ayat 1 sampai dengan 3. Dan kita baca terus ayat 4, 5, dan 6. Bohong kalau ketergantungan itu tidak hadir. Kita bisa lihat ayat 4, 5, dan 6 dari pasal 9 ini Bapak Ibu. Untuk kita mengerti. Saya akan membaca ayat yang keempat. Tidak seluruhnya. Karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Allah tidak ingin menghendaki bahasa itu muncul. Ayat yang kelima, bukan karena jasa-jasamu. Ayat yang keenam, bahwa bukan karena jasa-jasamu. Ada yang sombong Bapak Ibu. Yang hadir dalam kehidupan umat Tuhan pada waktu itu. Dan kembali diperdengarkan, dengarlah. Ini kalimat perintah. Agar Israel kembali melihat siapa dirinya. Siapa bangsa ini. Tanpa Tuhan mereka tidak akan bisa menduduki negeri perjanjian. Bandingkan dengan ayat yang kedua. Dalam bacaan ini. Siapa yang tidak kenal orang enak. Yang menduduki negeri Kanaan. Satu bangsa yang badannya tinggi besar. Sudah pasti secara fisik. Bangsa Israel kalah. Tapi Tuhan katakan dalam ayatnya yang ketiga. Kamu akan lihat. Apa yang akan aku lakukan. Jadi tidak ada kata kesombongan bila ini bukan karena kemampuan dan kekuatan kita. Tapi karena Tuhan, maka Israel bisa menghadapi orang atau bangsa enak. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Ketergantungan dengan Tuhan. Maka kita akan merasakan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan ini. Ketergantungan dengan Tuhan akan menghadirkan rasa syukur yang tulus. Karena apa? Kita menaruh rasa hormat kepada Tuhan. Kita tidak meremehkan dan menyepelekan Tuhan. Dan kita akan mengerti siapa Tuhan. Sebagai yang memberi, sebagai yang menghadirkan, dan yang menata kehidupan ini, dan Tuhan juga sebagai pribadi yang berhak mengambil milik kepunyaannya. Jadi kalau yang dikatakan orang yang ketergantungan kepada Allah itu rendah karena kemampuan, ungkapan syukurnya bisa kita lihat Bapak Ibu. Dan mungkin kita pernah merasakan itu. Dan apa yang terjadi dalam kehidupan umat Tuhan, maka ini ditulis kembali. Mereka melupakan Tuhan. Mereka menganggap mereka bisa mengelola negeri itu. Tanpa mereka harus hormat lagi kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi kalau kita melihat sejarah? Kalau ini adalah sumber Deuteronomis. Kondisi masyarakat Israel pada waktu itu sedang dalam keterpurukan. Kenapa? Mereka tidak menaruh rasa hormat kepada Tuhan. Mereka bilang, saya mampu. Bandingkan dengan ayat 4, 5, dan 6. Dan kita bisa baca ayat 6 dalam kalimat terakhir. Saya akan bacakan ini. Sesungguhnya, engkau bangsa
yang tegar tengkuk. Kita bisa baca Bapak Ibu ini. Jadi kesombongan ini membuat Israel terpuruk. Ketergantungan kepada Tuhan itu mereka hilangkan. Mereka bisa mengelola. Tidak akan pernah kita sukses Bapak Ibu. Tidak akan pernah kita merasakan kehidupan itu nyaman. Dan kita lihat, janji Tuhan tentang tanah perjanjian, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Jika Israel taat dan setia, jika Israel menaruh rasa hormat kepada Tuhan, maka berkat-berkat Tuhan akan mengalir. Itu janji Tuhan. Dan janji Tuhan itu berlaku sampai dengan hari ini. Jadi bila pada hari ini GPIB Jemaat Batra Hayat akan melihat pelaksana harian majelis jemaat periode 2020-2022. Perikop bacaan ini mengingatkan kita kembali agar sebagai pelayan-pelayan Tuhan, ketergantungan kepada Allah itu harus kita kedepankan, harus kita utamakan, agar kita tidak jumawa, agar kita tidak sombong. Karena dalam GPIB Bapak Ibu, dibilang PHMJ itu adalah penguasa gereja. Bukan itu yang seharusnya terjadi. Tapi kalau kita mengatakan bahwa ketergantungan saya kepada Allah, maka kita tidak akan sombong mengelola pelayanan ini. Maka kita akan menempatkan diri kita sebagai yang rendah. Kita akan menempatkan diri kita sebagai pribadi yang hanya bisa bekerja jika Tuhan berkenan. Pengalaman kita bersama Bapak Ibu, terkadang persoalan itu muncul dari PHM. Mari kita renungkan bersama, agar dalam kita mengelola pelayanan ini, bukan karena kekuatan saya, bukan karena kekuatan kita, tapi ketergantungan kepada Allah, maka kita bisa mengelola persekutuan ini. Dan pelayanan ini akan berjalan baik, yang di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Dengarlah, hai orang Israel. Apakah kita mau diperintah begitu juga? Seperti itu juga Bapak Ibu. Mengeraskan hati kita, menulikan telinga kita, untuk kita tidak mendengar suara Tuhan. Mari kita renungkan bersama. Kalimat perintah dalam pasal 9 ayat 1 ini sangat tegas. Dan juga ini bisa terjadi dalam kehidupan kita. Dengarlah, hai umat Tuhan. Dengarlah, hai warga GPIB Jemaat Batra Hayat. Jadi mari, ke depan ini, dalam kita melayani pekerjaan Tuhan, kita mampu untuk bekerja sama dengan catatan ketergantungan kepada Tuhan yang sangat tinggi. Itu yang harus kita kedepankan. Agar apa? Agar kita mampu menghadirkan damai sejahtera, kemuliaan bagi nama Tuhan, yang di dalamnya kita mampu bersyukur dengan sungguh-sungguh. Karena kita menaruh rasa hormat kepada Tuhan yang telah memilih kita untuk melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita menaruh rasa hormat kepada Tuhan yang telah memampukan kita untuk berkarya dan bekerja. Dan kita menaruh rasa hormat kepada Tuhan yang masih memberikan waktu dan kesempatan dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, sehingga kita mampu berkarya dan bekerja. Sehingga kita bisa menikmati kehidupan ini. Israel diingatkan kembali agar mereka bisa menikmati kehidupan ketika mereka mempunyai ketergantungan yang tinggi kepada Tuhan. Janji Tuhan tidak pernah tidak akan terjadi. Dia akan selalu terjadi. Dan Tuhan selalu menepati janjinya. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita melihat, kita merasakan, apakah kita menulikan telinga kita tentang firman Tuhan, atau kita mau membuka telinga kita untuk selalu mendengar firman-Nya,
agar hidup ini diberkati dan kita menjadi orang yang rendah hati. Karena di dalam kerendahan hatilah kita mampu menaruh rasa hormat kepada Tuhan. Amin. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan Tuhanmu. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendahkan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, umat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mengikrarkan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Persilakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Kembali kami mengaturkan puji dan syukur yang tak terhingga ketika Tuhan masih berkenan memberikan kami waktu dan kesempatan untuk kami bisa berjumpa dengan Engkau dalam ibadah pada hari ini. Dan biarlah peribadahan ini berkenan kepadamu Tuhan, dan Tuhan kembali berkenan memberkati kami, agar kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang dalam perjalanan kami ke depan. Dan bila juga pada hari ini Tuhan, kami diperkenankan kembali untuk kami bisa menapaki pelayanan-Mu di gereja Tuhan di tempat ini. Biarlah kiranya juga Tuhan berkenan memberikan kekuatan kepada kami, agar kami yang terpilih sebagai pelaksana harian Majelis Jemaat GPB Jemaat Bahtera Hayat Surabaya, kami mampu memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan dalam gerak langkah pelayanan kami yang Tuhan percayakan untuk kami jalani dalam periode 2020 sampai dengan 2022. Biarlah kiranya kekuatan, kesehatan, kearifan dan hikmat Tuhan tambahkan, agar kami mampu bekerja sama, kami mampu memberikan yang terbaik bagi persekutuan di tempat ini yang di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Itu juga yang menjadi harap pinta hamba-Mu ini Bapa, agar gereja-gereja Tuhan mampu menyuarakan suara kebenaran dan mampu menghadirkan kemuliaan bagi nama Tuhan, agar di dalamnya banyak orang yang senantiasa akan merasakan kedamaian dan ketentraman ketika kami mampu menghadirkan terang kemuliaan Allah di tengah-tengah pelayanan dan kesaksian kami. Kepadamu Tuhan kami menyerahkan kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa memberkati Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden dengan jajaran kabinetnya, wakil-wakil rakyat, dan juga pemerintahan dari tingkat provinsi sampai dengan tingkat rukun tetangga. Biarlah mereka boleh bersatu hati dalam kami menghadapi pandemi yang berlangsung di negara kami. Biarlah juga Tuhan menjaga dan memberkati mereka, agar mereka mampu mengelola kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat dengan baik dan benar. Berkati aparat TNI dan Polri dan para medis dalam masa pandemi ini. Mereka, biarlah Tuhan menyatukan hati dan pikiran mereka untuk mereka bisa
melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik dan benar, yang pada akhirnya banyak masyarakat Indonesia yang merasakan ketentraman dan kedamaian karena mereka dirawat, dipulihkan dengan baik dan benar di masa pandemi ini. Dan bagi masyarakat yang terdampak secara ekonomi di masa pandemi ini, Tuhan kiranya berkenan menggerakkan hati dan pikiran bagi para donatur ataupun yang Tuhan masih berikan kekuatan kemampuan untuk kami bisa membantu, untuk kami bisa memberi yang terbaik bagi masyarakat dan bangsa ini. Kami serahkan juga Tuhan perjalanan gerejamu, kiranya juga Tuhan memberkati fungsionaris majelis sinode, dan juga kami sebagai panitia persidangan sinode ke-21 di Jawa Timur. Kiranya kasih sayang Tuhan menaungi kami, agar kami dapat bekerja dengan baik dan benar ke depan ini. Kami menyerahkan persekutuan kami di GPIB Jemaat Bahtera Hayat Surabaya. Biar kiranya juga Tuhan mendidik kami, baik kami sebagai pendeta, diaken, dan penatua, kami sebagai pengurus-pengurus pelkat, kami sebagai pegawai, dan juga kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kami, menyatukan hati dan pikiran kami, agar kami mampu memberikan yang terbaik bagi pelayanan di tempat ini. Kami menyerahkan juga Tuhan warga jemaat kami yang pada hari ini Tuhan tambahkan 1 tahun usia bagi Ibu Yet Daulu Hoke, Bapak Walter Paparang, Brigita Leoni GF Datu. Biar juga Tuhan memberkati warga jemaat kami ini, kasih sayang Tuhan menaungi mereka, sehingga mereka boleh merasakan sukacita ketika Tuhan masih berkenan menambahkan 1 tahun usia bagi mereka. Tetap kami mau mendoakan warga jemaat kami yang merindukan kekuatan, kesembuhan, dan juga dalam pemulihan dan perawatan bagi Ibu Larwanau, Ibu Baktiar, Ibu A.M. Purwanto, Ibu P. Budiono, Ibu Els Wahyudi, Bapak Herman Rombotoh, Bapak Kandar Panjaitan dan Ibu Kandar Panjaitan, Saudari Christine Ezralita Putri, Ibu L. Umbas, Ibu O.P. Kolanus, Ibu Luis W. Hantau, Ibu Greta Maengkom, Bapak Niko Lutulung, Bapak W. Mamesa, Nyonya Farida Paruntu, Ibu Paulina Golut, Ibu Munasih Muryadi, Ibu Umi Sujitno. Tuhan kiranya berkenan melawat mereka melalui sentuhan para medis yang Tuhan sudah berikan kepada mereka, ataupun dari suami, istri, anak-anak, menantu, dan cucu. Biarlah sentuhan kasih sayang Tuhan hadir dalam kehidupan mereka, sehingga mereka mampu merawat dan melayani orang-orang yang mereka cintai dengan penuh ketulusan dan kerendahan hati. Tuhan Yesus, kami akan melangkah di minggu kerja kami ke depan ini. Biarlah kiranya Tuhan berkenan memandu kami, menuntun langkah kami, agar dalam kehidupan kami, pekerjaan kami, proses belajar mengajar kami diberkati dan disertai oleh Tuhan. Tetap kami mau menyerahkan Tuhan untuk orang-orang yang kami cintai yang tidak bersama-sama dengan kami, baik suami kami, istri kami, anak-anak kami, menantu kami, cucu kami, dan orang tua kami. Biarlah kiranya juga Tuhan berkenan menjaga dan melindungi mereka, sehingga sekalipun kami dipisahkan oleh jarak dan waktu, kami dapat merasakan kasih sayang Tuhan, karena kami merasakan Kristuslah yang hadir dalam hidup dan persaudaraan kami. Kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami, pergumulan kami dan harapan kami, hanya ke dalam tangan kasih anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai
Umat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang menyatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Maleakhi 3 ayat 10. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, Yang Maha Kudus di surga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian samanya. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, susah dan senang ku bersandar padanya. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, Yang Maha Kudus di surga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian samanya. Umat Tuhan dipersilakan berdiri. Mari kita berdoa. Kami datang menyerahkan persembahan syukur ini kepadamu Tuhan. Terimalah hantaran syukur kami ini dan didik kami untuk kami menggunakannya bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat hari Minggu ke-9 sesudah Pentakosta, Minggu 2 Agustus 2020. Ibadah keluarga Rabu 5 Agustus 2020. Ibadah keluarga hari Rabu 5 Agustus 2020 di masing-masing sektor 1 sampai dengan 5 kembali akan dilaksanakan dalam bentuk ibadah pekan keluarga di rumah masing-masing. Ibadah hari Minggu bersahaja, Minggu 9 Agustus 2020, dilaksanakan di rumah masing-masing melalui live recording yang dapat diakses melalui channel YouTube GPIB Bahtera Hayat Surabaya. Aksi Meja Putih tahap 4. Sebagai bentuk kepedulian terhadap warga jemaat yang terdampak COVID-19, maka bersama ini kami sampaikan bahwa akan dilaksanakan aksi Meja Putih tahap 4. Bagi warga jemaat yang berkeinginan untuk membantu dalam bentuk sembako, natura dan sebagainya, dapat mengumpulkan ke kantor gereja hingga tanggal 7 Agustus 2020. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita bersama. Informasi bagi warga jemaat. Seluruh kegiatan ibadah pelayanan kategorial, pelkat, katekisasi, dan latihan paduan suara vokal grup musik Kulintang pada pekan mendatang tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan 9 Agustus 2020 ditiadakan sampai dengan pemberitahuan selanjutnya. Demikian untuk diketahui seluruh warga jemaat. Untuk kegiatan ibadah serta laporan keuangan dan informasi lainnya dapat dilihat dalam Warta Jemaat. Selanjutnya kita akan memperkenalkan pelaksana harian Majelis Jemaat periode 2020-2022.
Daftar Surat Keputusan Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Nomor 4887-7/MS-20-KPTS. Dengan kasih dan karunia Yesus Kristus, Kepala Gereja, Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, menimbang 1. Bahwa karena telah berakhirnya masa tugas pelaksana harian Majelis Jemaat Masa Bakti 2017-2020 di GPIB Jemaat Bahtera Hayat Surabaya, maka perlu diakhiri tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. 2. Bahwa demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas harian Majelis Jemaat di GPIB Jemaat Bahtera Hayat Surabaya, perlu ditetapkan pelaksanaan harian Majelis Jemaat Masa Bakti 2020-2022 di GPIB Jemaat Bahtera Hayat Surabaya. 3. Bahwa untuk maksud tersebut pada butir 1 dan butir 2 di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Majelis Sinode GPIB. Mengingat Tata Gereja GPIB tahun 2010, revisi tahun 2015. Kedua, ketetapan persidangan Sinode 18 GPIB tahun 2005 nomor 5/PS-18 GPIB 2005 tentang pokok-pokok kebijakan umum panggilan dan pengutusan gereja GPIB tahun 2006 sampai 2026. Ketiga, ketetapan persidangan Sinode ke-20 GPIB tahun 2015 memperhatikan 1. SK Majelis Sinode GPIB nomor 2095-10/17/MS-20-KPTS. 2. Surat Majelis Sinode GPIB nomor 9177-1/20-MS-20 tanggal 30 Januari 2020 tentang petunjuk pelaksanaan pemilihan fungsionaris pelaksana harian Majelis Jemaat. Ketiga, SK Majelis Sinode GPIB nomor 4605-3/20-MS-20-KPTS tanggal 30 Maret 2020 tentang perpanjangan masa tugas pelaksana harian Majelis Jemaat Masa Bakti 2017-2020 di seluruh jemaat GPIB. Keempat, Surat Majelis Jemaat GPIB Bahtera Hayat Surabaya nomor 37/BRH-7/2020 tanggal 7 Juli 2020. 5. Keputusan Sidang Majelis Sinode GPIB tanggal 14 Juli 2020. Memutuskan, menetapkan Keputusan Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat GPIB tentang pengakhiran tugas, wewenang, dan tanggung jawab pelaksana harian Majelis Jemaat Masa Bakti 2017-2020 dan penetapan pelaksana harian Majelis Jemaat Masa Bakti 2020-2022 di GPIB Jemaat Bahtera Hayat Surabaya. 1. Terhitung mulai tanggal 14 Juli 2020 mengakhiri dengan hormat tugas, wewenang, dan tanggung jawab pelaksana harian Majelis Jemaat Masa Bakti 2017-2020 di GPIB Jemaat Bahtera Hayat Surabaya dengan mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang namanya tersebut di bawah ini atas pelayanan dan pengabdiannya. Ketua 1, Penatua Grace Agustin Worang. Ketua 2, Penatua John Lee James Emor. Ketua 3, Penatua Yusti Kosakoy. Ketua 4, Penatua Jeffrey Freddy Agustinus Ambo. Ketua 5, Penatua Timothy John Patiasina. Sekretaris, Diaken Francisca Maurin. Sekretaris 1, Diaken Widya Peggy Wehantau. Sekretaris 2, Penatua Talita Kumi Patiwael. Bendahara, Penatua Vera Francis Lotulung. Bendahara 1, Penatua Elita Bonifacia Nyi Hatiti. 2. Terhitung mulai tanggal 14 Juli 2020, menetapkan pelaksana harian Majelis Jemaat Masa Bakti 2020-2022 di GPIB Jemaat Bahtera Hayat Surabaya dengan susunan personalia sebagai berikut. Ketua, Pendeta Marianus Tupesi STH. Ketua 1, Penatua Stanley Luntungan. Ketua 2, Penatua John Lee James Emor. Ketua 3, Penatua Kurt Sayang Sainding.
Ketua 4, Diaken Michael Yonatan Martinus Sanggel. Ketua 5, Diaken Beren Antonio Talumewo. Sekretaris, Diaken Widya Peggy Wehanto. Sekretaris 1, Penatua Talita Kumi Patiwael. Sekretaris 2, Penatua Boyke Jamie Lasut. Bendahara, Penatua Vera Francis Lotulung. Bendahara 1, Diaken Teresia Ruri Setiawati. Tiga, masa tugas pelaksana harian majelis di GPIB Jemaat Bahtera Hayat Surabaya yang disebut pada diktum 2 di atas adalah sejak serah terima dari pelaksana harian majelis Jemaat Masa Bakti 2017-2020 sampai dengan serah terima kepada pelaksana harian majelis Jemaat Masa Bakti 2022 sampai 2025 di GPIB Jemaat Bahtera Hayat Surabaya yang pelaksananya selambat-lambatnya tanggal 31 Oktober 2022. 4. Dengan dikeluarkan surat keputusan ini, maka surat keputusan Majelis Sinode GPIB nomor 2095-10-17-MS-20-KPTS tanggal 27 Oktober 2017 tentang pelaksana harian Majelis Jemaat Masa Bakti 2017-2020 di GPIB Jemaat Bahtera Hayat Surabaya dan nomor 4605-30-MS-20-KPTS tanggal 30 Maret 2020 tentang perpanjangan masa tugas pelaksana harian Majelis Jemaat Masa Bakti 2017-2020 di seluruh jemaat GPIB dinyatakan tidak berlaku lagi. 5. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapannya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Juli 2020, Majelis Sinode GPIB, Pendeta Dr. Andes P.K. Rumambi MSI, Ketua Umum, Pendeta J. Marlin Yosef MTH, Sekretaris Umum. Ya, dipersilakan kembali ke tempat. Umat Tuhan, marilah kita berdiri dan dengarlah amanat pengutusan. Hiduplah dalam damai sejahtera Tuhan, serta lakukanlah firman Tuhan dalam tugas dan panggilanmu di tengah masyarakat dan bangsa. Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Dia tetap teguh. Umat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.